Mulai usaha itu seru banget, kayak mimpi yang jadi kenyataan. Banyak pengusaha baru fokus banget ke produk, cara jualan sama penjualan awal. Tapi, ada satu langkah penting yang sering kelewat, pastiin usahanya resmi secara hukum. Legalitas itu kayak pondasi kuat buat usaha kamu biar bisa tumbuh tinggi dan tahan banting. Mungkin kelihatannya ribet, tapi ini kunci penting buat sukses jangka panjang dan bikin hati tenang. Bayangin aja kayak akar pohon yang kuat. Nggak kelihatan, tapi penting banget buat bikin pohonnya kokoh dan tumbuh. Tanpa dasar hukum yang benar, ide bisnis kamu yang bagus, bisa kena masalah dan hambatan yang nggak perlu nantinya. Jadi, yuk kita cari tahu kenapa bikin usaha jadi resmi itu penting banget buat semua calon pengusaha. Salah satu keuntungan paling besar dan langsung terasa kalau usaha kita resmi itu jadi gampang dipercaya orang. Kalau usahamu sudah terdaftar resmi dan diakui pemerintah, pelanggan jadi lihat kamu profesional dan serius. Mereka bakal lebih percaya dan aman buat beli produk atau pakai jasa kamu. Kepercayaan yang penting ini juga berlaku buat calon rekan bisnis, pemasok barang, bahkan calon karyawan. Mereka pasti lebih mau kerjasama dengan usaha yang jujur dan taat aturan. Coba bayangin, ada dua toko jual barang yang sama. Satunya resmi terdaftar, satunya lagi enggak. Mana yang otomatis bikin kamu lebih percaya dan yakin? Status hukum yang jelas nunjukin kamu serius, tanggung jawab, dan mau usaha jangka panjang. Alasan penting lainnya kenapa usaha harus resmi itu biar gampang dapat bantuan modal. Banyak bank, lembaga pinjaman, dan investor minta dokumen resmi usaha sebelum mau kasih pinjaman atau modal. Kalau kamu mimpi mau gedein usaha, bikin produk baru, atau jangkau pasar lebih luas, kamu pasti butuh dana tambahan ini. Badan usaha yang terdaftar itu, nunjukin kalau usahamu bisa dipercaya dan mengurangi risiko buat yang mau kasih pinjaman atau modal. Mereka jadi gampang ngecek usahamu beneran ada atau enggak, lihat kondisi keuangannya, dan mastiin keasliannya. Tanpa status hukum resmi, cari pinjaman usaha atau narik investor, jadi susah banget. Bahkan bisa jadi nggak mungkin. Batasan ini bisa banget menghambat usahamu buat berkembang, dan ambil peluang bagus yang datang. Mungkin salah satu hal paling penting dari legalitas usaha itu perlindungan hukum yang kuat yang diberikannya. Kalau usahamu sudah resmi terdaftar, usahamu diakui dan dilindungi sama hukum yang berlaku. Ini ngasih aturan main yang jelas buat selesain masalah kalau ada, baik sama pelanggan, pemasok, saingan, atau bahkan teman bisnis sendiri. Selain itu, harta pribadimu juga bisa terlindungi. Apalagi kalau kamu pilih bentuk usaha tertentu kayak PT, perseroan terbatas. Pemisahan penting ini artinya, kalau amit-amit usaha kena masalah keuangan atau dituntut, barang-barang pribadimu, rumahmu, tabunganmu, bisa tetap aman, nggak keganggu. Jalanin usaha tanpa status hukum yang benar, bikin kamu dan harta pribadimu gampang banget kena masalah hukum dan tanggung jawab pribadi tanpa batas. Ini bahaya banget buat pengusaha manapun. Di Indonesia, pas kamu mulai jadi pengusaha, ada beberapa jenis badan usaha yang bisa kamu pilih. Setiap bentuk usaha punya ciri khasnya sendiri, syarat hukum yang beda, dan pengaruh yang beda juga buat jalannya usahamu. Buat pemula dan yang baru mulai usaha kecil menengah, pilihan yang paling umum biasanya ada dua, CV dan PT. CV itu singkatan dari Commanditaire Vennootschap. Intinya kayak usaha barengan gitu. Kalau PT itu singkatan dari perseroan terbatas, artinya perusahaan yang tanggung jawab pemiliknya terbatas. Penting banget ngerti bedanya, untung ruginya antara dua bentuk ini biar kamu bisa milih yang pas buat usaha barumu. Pilihan ini bakal ngaruh banget ke tanggung jawab pribadimu, cara kamu cari modal, dan urusan pajakmu nanti. Yuk, kita lihat dulu lebih dekat soal CV atau Commanditaire Vennootschap. Badan usaha ini bentuknya kerjasama, butuh paling sedikit 2 orang buat bikinnya. Ada paling nggak 2 jenis sekutu di dalamnya, sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif, sering disebut juga persero pengurus, itu yang ngurusin jalan sehari-harinya usaha. Yang penting, sekutu aktif ini tanggung jawab penuh secara pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan, artinya harta pribadi mereka bisa jadi taruhan. Sekutu pasif, atau persero commanditeur, tugas utamanya kasih modal ke usaha, tapi nggak ikut ngurusin sehari-harinya. Keuntungan utama buat sekutu pasif, tanggung jawab mereka cuma sebatas modal yang mereka kasih. Salah satu keuntungan CV itu biasanya lebih gampang dan lebih murah bikinnya dibanding PT. Tapi, CV juga ada kurangnya, terutama soal tanggung jawab nggak terbatas buat sekutu aktif.
Karena sekutu aktif ini tanggung jawab pribadi atas semua utang usaha, harta pribadi mereka, kayak rumah atau tabungan, bisa kena risiko kalau usaha ada masalah keuangan atau tuntutan hukum. Ini bisa jadi masalah besar dan bikin banyak pengusaha mikir dua kali kalau mau lindungi harta pribadi mereka. Selain itu, cari modal besar dari luar atau narik investasi gede biasanya lebih susah buat CV dibanding PT yang lebih terstruktur. Buat bikin CV, biasanya kamu butuh minimal 2 pendiri, 1 sekutu aktif dan 1 sekutu pasif. Akta pendirian yang dibuat di notaris, terus didaftarin ke pengadilan negeri setempat. Sekarang, ayo kita bahas PT atau perseroan terbatas, yaitu perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. PT itu badan hukum yang benar-benar terpisah dari pemiliknya, yang disebut pemegang saham. Pemisahan ini beda banget sama CV dan punya banyak keuntungan. Keuntungan utama dan paling menarik dari PT itu, tanggung jawab terbatas buat semua pemegang sahamnya. Artinya, pemegang saham biasanya cuma tanggung jawab atas utang dan kewajiban perusahaan sebatas modal yang mereka tanam di perusahaan itu. Yet harta pribadi mereka jadi aman dari masalah utang perusahaan. Ini bikin lebih tenang dan aman secara keuangan. PT sering dianggap lebih bisa dipercaya, stabil, dan profesional. Apalagi sama perusahaan besar, bank, dan calon investor. Jadi lebih gampang dapat kontrak dan modal. Kalau kita bahas PT lebih dalam, penting buat tahu kalau ada beberapa jenisnya. Misalnya ada PT lokal, yang dikenal sebagai PMDN, penanaman modal dalam negeri, buat investor dalam negeri, dan PT penanaman modal asing, atau PM modal asing, buat modal dari luar negeri. Kebanyakan pengusaha lokal pasti fokusnya bikin PT lokal. Selain itu, PT bisa dibagi-bagi berdasarkan modal dasarnya. Jadi ada kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Masing-masing syaratnya agak beda dikit. Buat bikin PT apapun, butuh minimal 2 pemegang saham. Prosesnya itu termasuk bikin dan ngurus akta pendirian di notaris. Akta penting ini terus harus diajukan buat disetujui ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Ini langkah buat resmiin status hukumnya. Langkah yang penting banget dalam proses bikin usahamu resmi di Indonesia sekarang ini adalah dapetin NIB. NIB itu singkatan dari nomor induk berusaha. Anggap aja ini kayak nomor KTP buat usahamu. Satu nomor unik buat identitas usahamu. NIB ini dibuat pemerintah biar urus izin usaha jadi jauh lebih gampang dan cepat, terutama lewat sistem Online Single Submission atau OSS. Yang penting, NIB kamu itu juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan TDP, angka pengenal impor kalau perlu, dan hak akses kepabeanan. Dengan digabung gini, proses daftar awal jadi lebih efisien dan gak ribet buat pengusaha B, jadi hemat waktu dan tenaga. Dapetin NIB sekarang gampang, bisa online lewat portal sistem OSS Mission punya pemerintah. Langkah pertamanya, kamu atau wakilmu bikin akun dulu di website resmi OSS. Terus kamu perlu masukin data lengkap soal usahamu dengan benar, kayak nama usahanya, alamat lengkap, dan bidang usahanya apa, yang ditentukan sama kode KBLI-nya. KBLIfikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Itu daftar kode buat semua jenis kegiatan usaha di Indonesia. Kalau semua data yang dibutuhin udah dimasukin dengan benar dan dicek sama sistem, platform OSS bisa keluarin NIB lumayan cepat, kadang cuma dalam hitungan jam. Buat usaha perorangan, proses ini bisa gampang dan cepat banget. Setelah berhasil dapat NIB, kamu mungkin masih butuh urus izin lain, tergantung jenis usaha, skala, dan tingkat risiko usahamu. Izin tambahan ini biasanya dibagi jadi izin usaha dan izin komersial atau operasional. Izin usaha itu intinya ngasih kamu izin buat mulai dan jalanin kegiatan usahamu secara resmi. Nah, kalau izin komersial atau operasional, biasanya dibutuhin sebelum kamu boleh jual produk atau nawarin jasamu ke orang banyak secara komersial. Izin apa aja yang dibutuhin itu tergantung banget sama kode KBLI yang kamu pilih dan penilaian risikonya, rendah, sedang, atau tinggi, buat jenis usaha itu. Sistem OSS dirancang buat bantu kasih tahu izin apa aja yang perlu berdasarkan data yang kamu masukin pas daftar NIB. Selain NIB dan izin usaha utama, ada dokumen penting lain yang mungkin dibutuhin usaha barumu, biar jalan lancar dan resmi. Usahamu pasti butuh NPWP, nomor pokok wajib pajak. Itu nomor identitas resmi buat bayar pajak yang dikeluarin kantor pajak. NPWP ini penting banget buat ngurus semua kewajiban pajakmu sebagai badan usaha terdaftar, termasuk lapor pajak dan bayar pajak yang harus dibayar. Surat keterangan domisili perusahaan SKDP, mungkin juga dibutuhin di beberapa kasus.
Dokumen ini bukti resmi alamat terdaftar usahamu, tapi kebutuhannya bisa beda-beda tiap daerah dan tergantung perkembangan sistem OSS, yang kadang udah termasuk pengecekan domisili. Tergantung jenis industrimu, kamu mungkin juga perlu punya sertifikat tertentu biar sesuai aturan. Biaya dan waktu yang dibutuhin buat bikin usahamu resmi sepenuhnya di Indonesia bisa beda-beda, tergantung banyak hal. Buat dapetin NIB lewat sistem OSS, kabar baiknya pemerintah nggak minta biaya langsung buat NIB-nya. Tapi, proses bikin CV atau PT pasti ada biaya notaris, buat bikin akta pendirian. Biasanya, biaya notaris buat bikin CV lebih murah daripada buat bikin PT, karena CV bentuknya lebih sederhana. Buat PT, biayanya termasuk biaya notaris, biaya persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan mungkin ada biaya administrasi lain, atau biaya buat izin tertentu. Total biayanya bisa dari beberapa juta rupiah buat CV yang simple banget, sampai bisa puluhan juta rupiah buat PT yang lebih rumit. Apalagi kalau pakai jasa konsultan. Milih antara CV dan PT itu tergantung kebutuhan usahamu, tujuan jangka panjangmu, dan seberapa berani kamu ambil risiko. Pikirin baik-baik kebutuhan modalmu. Kalau kamu punya rencana besar buat cari investasi dari luar atau pinjaman bank yang gede buat usaha makin besar, PT biasanya jadi pilihan yang lebih bagus dan lebih dipercaya. Pikirin juga seberapa besar usahamu nanti. Buat usaha yang lebih kecil, simple, dan risikonya nggak terlalu gede, CV mungkin cukup, paling nggak buat awal-awal. Tapi, kalau kamu bayangin usahamu bakal gede banget, punya cabang di mana-mana se-Indonesia, atau bahkan sampai ke luar negeri, PT punya dasar hukum yang lebih kuat buat pertumbuhan dan kerumitan kayak gitu. Faktor paling penting buat banyak pengusaha pas milih ini adalah seberapa besar perlindungan hukum yang diinginkan. Mulai usaha yang resmi sepenuhnya di Indonesia, mungkin kelihatannya susah dan ribet pas awal-awal. Tapi, penting buat diingat kalau seluruh prosesnya sekarang udah jadi jauh lebih gampang dan bisa diakses. Apalagi sejak ada dan terus diperbaikinya sistem kayak Online Single Submission, OSS. Banyaknya keuntungan jalanin usaha secara resmi, kayak lebih dipercaya, lebih gampang dapat modal, dapat perlindungan hukum yang penting, dan punya dasar yang kuat buat tumbuh terus. Itu jauh lebih besar daripada usaha dan biaya di awal. Jangan sampai takut sama birokrasi atau urusan surat-surat bikin mimpi dan cita-citamu jadi pengusaha terhambat. Lakuin prosesnya satu persatu. Rajin cari informasi yang benar, dan kalau perlu, jangan ragu buat tanya ke ahli hukum atau konsultan bisnis yang bisa bantu kamu. Mulai perjalanan usahamu dengan legalitas penuh, itu bukan cuma sekadar keharusan, tapi ini langkah yang cerdas dan strategis banget.